Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhaini dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan bahan plumbing 1. Apa sih itu plumbing? Istilah tersebut sebenarnya berasal dari kata plumbing. Dalam bahasa Inggris, apa artinya? Istilah plumbing memiliki arti pipa saluran air dalam bahasa Indonesia. Maka sistem plumbing adalah sebuah sistem rangkaian pipa air yang terdapat dalam suatu bangunan. Sistem pemipaan ini terdiri dari bahan, pemasangan, perlengkapan, hingga pemeliharaan. Instalasi plumbing menyalurkan air bersih dari sumber tertentu ke tempat yang diperlukan di suatu bangunan. Selain itu, sistem plumbing tersebut juga dapat menyediakan saluran untuk pembuangan air kotor tanpa mencemari lingkungan di sekitarnya. Apa sih fungsi dan pentingnya plumbing? Yang pertama, penyedia air bersih di bangunan menyediakan sistem distribusi air bersih pada bagian-bagian bangunan sesuai kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga, menyediakan sistem pembuangan air bekas dan air kotor. Dan keempat, dapat berfungsi sebagai instalasi pencegahan pencemaran lingkungan karena air bekas dan air kotor. Dan kelima, mencegah pencemaran air di dalam bangunan. Dan keenam, menyediakan sistem ventilasi udara yang mengatur sirkulasi udara pada area pembuangan air kotor. Dan ketujuh, dapat berfungsi sebagai sistem pencegah terjadinya kebakaran. 8. Sangat berperan dalam sistem distribusi air bersih. 9. Membuat kenyamanan pengguna bangunan semakin meningkat. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan dalam plumbing yang pertama adalah pipa. Pipa merupakan peralatan utama yang dibutuhkan dalam instalasi plumbing. Peralatan ini digunakan sebagai media perantara untuk menyalurkan air dari satu sumber ke berbagai tempat, sesuai dengan arah yang dikehendaki. Jenis dan ukuran pipa yang digunakan dalam instalasi plumbing tergantung kebutuhan. Namun, sebaiknya gunakan pipa yang cukup tebal dan kuat karena pipa harus mampu menerima tekanan cukup besar dari aliran yang mengalir di dalamnya. Yang kedua, katup. Selain pipa, pemasangan instalasi plumbing juga membutuhkan katup. Katup memiliki fungsi untuk membuat aliran air tetap terarah atau mengalir dengan semestinya. Yang ketiga, peralatan tambahan. Selain pipa dan katup, rangkaian plumbing juga membutuhkan berbagai peralatan tambahan lainnya. Jenis-jenis sistem plumbing. Jenis-jenis sistem plumbing itu ada 4. Yang pertama, plumbing air bersih. Yang kedua, plumbing air hujan. Dan yang ketiga, plumbing air bekas. Dan yang terakhir, plumbing air kotor. Di sini juga ada prinsip-prinsip dalam instalasi plumbing. Yang pertama adalah konsep denah peralatan plumbing. Denah atau desain aliran plumbing harus dibuat dengan spesifik, detail, dan jelas. Selain itu, pembuatnya juga harus mempertimbangkan berbagai aspek agar efektif dan efisien. Beberapa aspek yang bisa menjadi bahan pertimbangan adalah desain bangunan, sumber aliran, dan lain sebagainya. Nantinya denah atau desain ini akan sangat berguna dalam pemasangan peralatan plumbing pada suatu bangunan. Dan yang kedua, perlindungan terhadap konstruksi bangunan. Pemasangan pipa aliran dan semua perlengkapannya akan menimbulkan beban bagi konstruksi bangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat instalasi plumbing tetap mendukung sistem perlindungan konstruksi bangunan. Prinsipnya, dalam instalasi plumbing tidak boleh dipasang langsung menembus bagian konstruksi bangunan seperti balok, dinding, pondasi, dan bagian lainnya. Selain itu, harus dibuat juga selubang atau slab yang dapat
dipasang pada tempat-tempat atau bagian yang ditembus oleh pipa. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap pipa. Perlindungan pipa dari kerusakan juga harus diperhatikan. Hal ini karena akan mempengaruhi aliran dan kualitas air yang didistribusikan di dalam bangunan. Salah satu cara melakukan perlindungan terhadap pipa adalah memberikan lapisan berupa cat tahan karat. Hal ini untuk mencegah korosi pada pipa aliran air. Dan yang keempat, perencanaan plumbing yang baik. Perencanaan instalasi plumbing juga harus dilakukan dengan baik untuk mencegah kerusakan atau kesalahan lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperhatikan pemasangan katup pengeluaran udara sehingga tidak menimbulkan sumbatan. Selain itu, perencanaan plumbing juga harus memperhatikan perlakukan pemasangan pipa, baik itu pipa lurus maupun pipa yang dibuat melengkung atau belok. Perencanaan sistem pembuangan. Prinsip perencanaan sistem pembuangan juga harus dibuat dengan baik dan teliti. Tujuannya agar aliran sistem pembuangan air kotor maupun air bekas dapat mengalir dengan baik tanpa sumbatan maupun permasalahan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.